Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming-Raka, publik pasti menanti akan seperti apa susunan kabinetnya nanti. Bocoran info di sana-sini akan ada 44 kementerian. Jelas tambah gemuk dibandingkan kondisi saat ini 34 kementerian dan lembaga. Ini berarti akan ada kementerian yang dipecah. Santer kabar Kementerian Keuangan akan dipecah pada fungsi Kementerian Penerimaan Negara. Benarkah pemisahan ini begitu penting? Yang pertama yang akan diubah kelembagaannya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan. Salah satu alasan yang melatar belakangi rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara atau BPN adalah rendahnya tingkat rasio perpajakan di Indonesia yang stagnan di kisaran 10%. Idealnya negara berkembang memiliki rasio perpajakan 15%. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Gibran menjanjikan rasio penerimaan negara akan dinaikkan secara drastis hingga 23% dari PDB dalam 5 tahun ke depan. Ancang-ancang kenaikan sejumlah jenis pajak jadi indikator nyata. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan atau pajak dan bea cukai terhadap PDB nasional. Kenaikan rasio perpajakan sangat krusial dalam proses pembangunan karena akan berdampak pada kemampuan pemerintah mengeksekusi berbagai program dan kebijakan pembangunan secara mandiri tanpa harus tergantung utang. Pertanyaannya, apakah target rasio penerimaan negara 23% realistis? Lalu bagaimana pengalaman negara lain memisahkan Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara? Apakah ada yang berhasil? Pendiri dan konsultan pajak dari PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman mengatakan, otoritas pajak yang independen atau semi-independen artinya tidak di bawah Kemenku memang bisa berdampak positif pada kenaikan penerimaan negara, tetapi tidak signifikan yaitu hanya sekitar 3%. Belajar dari negara lain, efek pemisahan otoritas penerimaan dari Kemenku terhadap rasio perpajakan memang tidak selalu ideal. Negara Peru pada 1991 misalnya, memisahkan otoritas pajaknya kecuali bea cukai dari Kemenku, lalu membentuk National Tax Administration Superintendency. Kebijakan ini berhasil menaikkan rasio penerimaan pajak hanya 2,59% selama 5 tahun. Namun akhirnya menurun kembali akibat sejumlah kebijakan lain. Kasus lain di Tanzania dengan pembentukan Tanzania Revenue Authority atau TRA menunjukkan hasil yang lebih mengecewakan. Sejak dibentuk 1995, rasio perpajakan hanya naik 0,84%. Merespons hal ini, peneliti pajak di Center for Indonesia Taxation Analysis Fajri Akbar menyebutkan jika pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan sebuah panasea atau obat mujarab terhadap masalah pajak. Pembentukan BPN haruslah diperkuat komitmen untuk tetap mempertahankan kebijakan fiskal yang disiplin, melakukan modernisasi administrasi, menjamin dukungan dan komitmen politik, serta mencegah praktik korupsi. Kita nanti apakah Badan atau Kementerian Penerimaan Negara akan benar-benar terrealisasi? Dan apakah target Prabowo Gibran menaikkan rasio penerimaan negara dari 10% menjadi 23% realistis? Atau benar adanya bahwa pembentukan kabinet justru akan memboroskan keuangan negara tanpa memacu penerimaan secara signifikan?